warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh salihah, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Delvi. Nah, anak-anak hebat, sudah siapkah belajar pada hari ini? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak hebat, hari ini kita akan masuk pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, masyarakat sejahtera, negara kuat. Nah, anak hebat, kalian tentu saja selalu mengikuti upacara bendera, bukan? Upacara bendera bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme. Dengan cinta tanah air dan jiwa patriotisme, diharapkan timbullah usaha untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, terciptalah masyarakat sejahtera, negara kuat. Sebagai manusia, kalian harus mampu menjalankan tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Atau dapat dikatakan juga, tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukannya. Anak soleh-solihah, mari kita baca teks non-fiksi berikut ini yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak hebat, teks di atas merupakan contoh teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal, serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Setelah membaca teks di buku siswa halaman 106 sampai 107, coba kalian tentukan kata kunci pada judul tersebut. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan isi dari teks tersebut. Sekarang, coba sebutkan gagasan utama tiap paragraf dan letaknya. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Nah, pada paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian dari tanggung jawab, terletak di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, terletak di akhir paragraf. Pada paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu tanggung jawab warga negara, terletak di awal paragraf. Pada paragraf keempat, gagasan utamanya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, sedangkan letaknya ada di awal paragraf. Pada paragraf kelima, gagasan utamanya yaitu wujud dari sikap tanggung jawab, terletak di awal paragraf. Dan yang terakhir, di paragraf ke-6, gagasan utamanya yaitu wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang terletak di akhir paragraf. Nah, anak hebat, dapat disimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, kalian telah mengetahui apa saja upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
Sekarang, apa saja ya upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera? Ya, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera diantaranya yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan pendapat masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Dan yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 2. Amatilah gambar reklame berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimanakah bunyi tulisan pada reklame di atas? Ya, tulisannya berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Pertanyaan kedua, gambar apakah yang terdapat pada reklame tersebut? Betul sekali. Gambar yang terdapat pada papan reklame tersebut adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Ya, tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. Dan pertanyaan keempat, lembaga apakah yang memasang reklame tersebut? Tentunya dibuat oleh BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, anak hebat, setelah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya, dapatkah kalian menjelaskan pengertian reklame? Reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Sekarang kita mengenal macam-macam reklame. Reklame merupakan suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, baik berupa barang atau jasa, kepada konsumen. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersil dan reklame non-komersil. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Contoh reklame media visual adalah baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, anak hebat, perhatikanlah beberapa contoh reklame media visual berikut ini. Nah, gambar pertama yaitu adalah contoh dari baliho. Gambar yang kedua adalah contoh reklame yaitu katalog. Gambar yang ketiga adalah contoh reklame yaitu brosur. Dan yang keempat, contoh reklame dalam bentuk spanduk. Nah, anak soleh-solihah, amatilah reklame media visual di bawah ini. Apakah nama reklame media visual tersebut? Masih ingatkah kalian mengenai masa pubertas? Nah, sekarang coba sebutkan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas anak perempuan. Nah, anak hebat, demikianlah video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat selalu, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap di rumah. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu agar kita dapat belajar kembali ke sekolah. Bu Devi tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.